Perkenalkan, nama saya Mary Christina Sitanggang dengan NPM 1901010100, Prodi PGSD dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran membaca di kelas tinggi. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis tersebut. Nah, yang kedua, ada pun jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan, yang ditinjau dari segi terdengar atau tidak suara pembaca waktu membaca yaitu pertama, ada membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati, hal yang aktif di dalam ini adalah mata pandangan, penglihatan, dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Menurut Tarigan tersebut, membaca dalam hati dibagi atas membaca ekstensif, berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin. Teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif meliputi membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal. Dan yang kedua adalah membaca intensif, yaitu membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Menurut Tarigan, yang termasuk dalam membaca intensif adalah membaca telaah isi, membaca telaah bahasa. Yang ketiga adalah tahapan-tahapan dalam membaca. Tahapan-tahapan dalam membaca yang pertama adalah tahapan prabaca. Tahapan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Tahapan prabaca terdapat 3 kegiatan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, curah pendapatan untuk membangkitkan ide yang memiliki kemungkinan besar ada dalam teks. Yang kedua, meliputi judul tulisan. Yang ketiga, merumuskan prediksi bacaan. Dan selanjutnya ada tahapan membaca. Tahapan membaca pada tahap ini banyak sekali variasi yang dapat dilakukan. Guru sejalan dengan strategi baca yang dipilih guru atau siswa. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yaitu menentukan inti gagasan, mengidentifikasi kata kunci, mengutip bacaan, menyaring data, mengisi format isi bacaan, merespon bacaan, membuat peta konsep, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tahap pasca baca. Tahap pasca baca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus menetapkan kemampuan membaca para siswa. Burs mengemukakan bahwa kegiatan pasca baca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam sehemat sehingga diperolehnya tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode. Metode pembelajaran membaca adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Metode lebih bersifat predikstural dan sistematik karena tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu kerjaan. Ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca menurut Abdidin Yunus. Yang pertama, metode turnamen. Metode turnamen membaca yang merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang kedua, metode jigsaw. Metode jigsaw membaca adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai presentasi yang maksimal.
Dan yang ketiga adalah metode Comparative Integrated Reading and Comprehension atau CIRC. Pembelajaran CIRC yaitu metode terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan dasar terkait, pengajaran langsung, dan seni berbahasa menulis terpadu, dan bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan sekaligus membina kemampuan menulis. Dan yang keempat adalah metode short-form reading. Metode short-form reading yaitu metode pembelajaran yang menekankan pada usaha mengemukakannya kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahapan. Dan selanjutnya adalah metode group investigasi, yaitu sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dan selanjutnya adalah metode skematik kritis. Metode skematik kritis yaitu metode membaca yang sangat cocok untuk mengajar kemampuan membaca kritis siswa. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang strategi pembelajaran membaca. Strategi pembelajaran membaca menurut Nurkilas adalah beberapa strategi dalam pembelajaran, yaitu yang A, strategi kegiatan membaca langsung, yaitu untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dari isiannya. Bacaan secara ekstensif dari isian bacaan secara ekstensif. Dan yang B, strategi SQ3L atau Survey, Questions, Read, Reason, Review. Untuk membentuk kegiatan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan tahapan kegiatannya. Selanjutnya, kita akan membahas yang terakhir mengenai pendekatan. Pendekatan pembelajaran membaca dalam kelas tinggi, yaitu pendekatan suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam menilai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Dan ada berbagai pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif, pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa. Pendekatan cara belajar siswa yaitu di mana siswa aktif sebagai kegiatan belajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Yang keempat yaitu pendekatan one language. Pendekatan whole language yaitu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh. Dan yang kelima yaitu pendekatan belajar komparatif. Pendekatan belajar komparatif yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dan selanjutnya yaitu pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan yaitu pendekatan kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu. Dan yang keenam yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural yaitu yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat atau kata serta suku kata. Dan yang terakhir adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual yaitu pendekatan yang mempunyai konsep bahwa guru harus menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Terima kasih.